Tuhan saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita ucapkan lagi ayat tema kita sepanjang tahun ya. Nah saudara, kita mau ucapkan dulu Matius 7 ayat 21. Siap semua? Yuk kita ucapkan 2, 3. Matius 7 ayat 21. Tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Kita berdiri, angkat Alkitab kita tinggi-tinggi, ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Ya. Puji Tuhan, saudara boleh buka Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-12. Saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan sore ini. Saya kasih judul singkat sadar diri. Kalau Kamis kemarin kita sudah belajar gairah untuk berubah. Maka kita lihat Paulus mempunyai gairah ingin menikmati hidup yang dinikmati oleh Tuhan Yesus, yaitu merasakan penderitaan daripada Tuhan Yesus supaya tujuannya tercapai, yaitu ketika dia mati dibangkitkan dan bisa hidup bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Nah saudara, kita mau baca Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-12. Saya tunggu sampai kita dapat semua. Filipi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita akan baca sama-sama ayat 12 Filipi pasalnya yang ketiga. Yuk kita baca ya. 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saya akan baca dulu dari firman Allah yang hidup. Ayat yang sama, pasal 3 ayat 12 Filipi. Ya, dikatakan, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya sudah sempurna. Sampai sekarang masih banyak yang harus saya pelajari. Tetapi saya berusaha terus hingga akhirnya saya menjadi seperti yang diinginkan oleh Kristus yang telah menyelamatkan saya. Nah saudara, kalau kita lihat tema sadar diri, ya, saya lihat dari KBBI, sadar itu mempunyai arti, ya saudara. Yang pertama, insaf. Sadar itu insaf, ya, insaf. Berarti tahu kalau salah. Ya, tahu kalau salah. Jadi orang yang sadar, dia insaf. Ini salah. Ya. Jadi orang yang sadar diri, orang yang tahu kalau dia salah. Lalu yang kedua, sadar itu juga berarti ingat kembali. Ya, kalau sudah insaf dia harus ingat. Oh, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Ya, gitu loh. Jadi orang yang sadar itu orang yang insaf kalau dia salah, kemudian dia ingat kembali apa yang dia sudah lakukan yang salah itu. Kalau gitu ke depannya aku nggak boleh berbuat seperti yang sudah aku lakukan ketika aku berbuat salah. Ya, kemudian satu lagi saudara, sadar itu berarti bangun dari tidur. Ini berhubungan dengan mimpi. Orang yang sadar itu dia bangun dari tidur, dia kaget, dia sadar, oh ini ternyata cuma mimpi, bukan kenyataan. Tapi itu hubungannya supaya orang yang sadar ini orang yang tahu kalau dia sudah berbuat salah, lalu dia ingat kembali apa yang dia sudah lakukan, dia tidak boleh perbuat lagi dan dia harus sadar, tidak boleh mimpi. Ya, mimpi itu cuma sesuatu yang sepertinya benar, tetapi sebetulnya enggak benar. Ya, nah jadi itu yang kita lihat ya. Jadi sadar diri itu dari arti kata sadar. Kemudian saudara, kalau kita sudah baca ayat ini tadi, saudara, dikatakan Paulus berkata,
bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, aku telah aku sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah, dari apa yang sudah kita baca, saudara, Paulus sadar bahwa apa yang dia jalani itu belum seperti apa yang dia inginkan, yang Tuhan Yesus ajar kepada dia. Nah, jadi saudara, nanti kita akan lihat ini, banyak orang hari-hari ini yang tidak sadar diri, ya, tidak sadar diri, sehingga mereka berpikir, aku cukup jadi orang Kristen, kalau mati pasti masuk sorga. Ini pemahaman yang salah, ya. Ini orang yang memiliki pemahaman yang seperti itu, orang yang tidak sadar diri. Karena kita sudah tahu sorga itu ternyata jalan yang sempit. Sorga itu ternyata butuh perjuangan. Sorga itu ternyata tidak cukup hanya jadi orang Kristen, padahal hidupnya tidak Kristen. Kita tahu Kristen itu seperti Kristus, ya, jalan hidup kita seperti Tuhan Yesus. Itulah makanya orang-orang waktu itu yang percaya Tuhan Yesus, mereka disebut Kristen, karena orang-orang melihat murid-murid Tuhan Yesus itu hidupnya seperti Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara, banyak orang yang tidak sadar, termasuk pendeta pun ada yang tidak sadar. Karena begitu yakinnya, kalau mati aku pasti masuk sorga. Makanya saya sering kali kutip ucapan-ucapan ketika ada orang mati, selamat jalan menuju ke rumah Bapa, selamat jalan menuju ke Firdaus, selamat jalan pulang ke rumah Bapa. Emangnya yang mati pasti masuk sorga? Kan enggak. Cuma ucapan-ucapan itu muncul, kenapa? Karena mereka berpikir, oh, yang mati orang Kristen, orang Kristen pasti masuk sorga. Enggak. Kalau kita punya jalan hidup tidak seperti Tuhan Yesus, kita tidak hidup seperti Tuhan Yesus hidup, yaitu melakukan kehendak Bapa, kita tahu ini standar sorga. Kita tidak akan sampai sorga. Ya. Jadi ayo saudara, kita mau sadar diri. Nah, kalau dari ayat yang sudah kita baca, poin pertama saya ingin ajak saudara, tadi Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Jadi Paulus ini sadar bahwa dia belum sempurna. Ya, belum sempurna. Nah, saudara, kita lihat ketika orang yang sadar dirinya belum sempurna, maka saudara, orang itu pasti akan berusaha, ya, untuk menjadi sempurna. Kenapa? Karena memang ini standar dari Bapa. Kalau saudara baca di Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna. Ini standar saudara, ini patokan yang harus kita kejar, yang harus kita capai. Memang kita sudah belajar standar itu berbeda-beda, ya. Kalau saudara yang masih ingat apa yang disampaikan oleh Ibu Gembala atau Tante Foni, sempurna kita itu kan ada kelasnya. Ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP, SMA dan selanjutnya. Tapi kita tidak bisa yang harusnya sudah SMP, kita hanya sempurna di SD. Tidak boleh. Tidak boleh. Atau kita sempurna seperti anak TK. Tidak boleh. Ya. Jadi kita harus kejar kesempurnaan ini. Kita berusaha. Makanya Tuhan itu saudara melihat hati kita. Melihat hati kita. Kalau kita ditanya apa kita sudah sempurna? Belum. Prosesnya ini loh saudara, kan harus ada kemajuan. Jangan cuma proses. Ya saudara, gak bisa. Kita harus terus berusaha untuk menuju kesempurnaan. Walaupun kita tahu ada tingkatannya. Makanya saudara, kita jangan cuma jadi Kristen. Ya. Kalau cuma jadi Kristen yang tidak melakukan kehendak Bapa, saudara, kita tidak akan menuju kesempurnaan.
Padahal itu adalah standar daripada Bapa di sorga. Ya, kalau kita cuma jadi orang Kristen, manasin kursi, datang, duduk, diam, dengar, duit, pulang, dungu. Ya, cuma datang, dengar firman Tuhan, terakhir kasih kolekte, dungu kita pulang. Kita harus terus berusaha. Paulus aja berkata, aku belum sempurna. Saudara, kalau mau dibanding Paulus dengan kita ini tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya. Ya, kita sudah lihat, tapi selalu dia berkata, aku ingin menderita seperti Kristus. Dan kita sudah lihat ayatnya di 2 Korintus 11 itu. Apa yang sudah dialami oleh Paulus di dalam penderitaannya itu. Ya, dia sebutkan semua. Sampai-sampai dia berkata, aku pernah dirajam. Ditimpukin batu, saudara, karena nama Tuhan. Jadi dia ingin rasakan penderitaan itu. Dan pada akhirnya dikatakan supaya aku bisa bangkit bersama dengan Kristus, hidup di dalam sorga. Tapi saudara, ketika dia sudah berkata begitu, ayat berikutnya ayat 12 dikatakan, aku berkata seperti itu bukan seolah-olah aku sudah sempurna, belum. Tapi aku berusaha. Dia berjuang, dia terus mengupayakan untuk hidupnya berubah. Makanya saudara, kita datang ke gereja belajar firman supaya pola pikir kita berubah, hati kita berubah, hidup kita pun diubah oleh Tuhan. Ya, kalau kita tidak mau saudara, yang belajar aja setengah mati, iya kan saudara, yang rajin datang ke gereja, dengar firman Tuhan, mau berubah susah apa gampang? Setengah mati saudara. Saya berdua saya sampai kalau pas kita ngobrol, iya ya, mau mengubah hati ini dipindahkan ke sorga. Kan Matius 6 ayat 21 berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita mau pindahkan kita punya harta ke sorga. Kita mau hati kita terikat di sorga. Itu saudara setengah mati. Benar, kalau kita nggak mau berjuang. Kita ini belum sempurna, kita sedang berjuang, tapi harus ada kemajuan. Ya, jangan jadi orang Kristen. Saya udah 26 tahun jalan tahun ini. 26 tahun saya ada di Prajekan. Jangan 26 tahun saudara kenal saya sampai sekarang hidupnya cuma begitu-begitu aja. Kristennya cuma gitu-gitu aja. Enggak seperti Kristus, ya. Nah, saudara, jadi belum sempurna. Paulus berkata belum sempurna. Jadi kita harus sadar bahwa kita banyak yang gak sadar. Kita berpikir kalau aku mati, aku pasti masuk surga. Enggak. Ya, itu orang yang masih pingsan. Gak sadar dia. Lalu yang kedua dikatakan dari ayat 12 tadi. Ya, di ayat 12 tadi saya akan lihat saudara, ayat 12 dari terjemahan baru dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Dari firman Allah yang hidup, ya. Dari firman Allah yang hidup, ayat yang sama dikatakan di perjanjian baru, terjemahan baru dikatakan aku mengejarnya. Dari terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya sudah sempurna. Sampai sekarang masih banyak yang harus saya pelajari. Nah saudara, dikatakan di dalam terjemahan baru, aku mengejarnya. Firman Allah yang hidup berkata, banyak yang harus ku pelajari. Nah, tadi kalau kita sadar kita belum sempurna, maka saudara, kita harus kejar itu, ya. Kita harus mengupayakannya, kita harus berusaha. Di sini Paulus berkata, aku belum mencapainya, makanya aku harus belajar. Aku harus mengejar ketertinggalanku. Ya, saudara. Saudara masih ingat kita sudah umpamakan umur kita seperti hari 0 sampai 10 itu hari Senin dan seterusnya. Saudara sekarang umur berapa saudara bisa tahu saudara di hari apa. Ya, 30 ke 40 itu hari Rabu. Terus kita yang 60 udah masuk hari
Minggu yang sudah 70 lebih, sudah bonus lewat hari Minggu ke Senin lagi. Saudara, waktu kita yang sudah kita lewati, hari-hari yang kita lewati, seperti yang umur 30 mau 40, berarti kan sudah lewat Senin, Selasa. Iya kan? Kita sudah lewati Senin, Selasa. Kita yang 70 berarti sudah lewati Senin sampai Minggu, sudah masuk Senin lagi. Yang 50 ke bawah berarti hari Sabtu. Saudara, hari-hari Jumat. Kita sudah lewati hari yang kita lewati. Nah, waktu kita sudah lewati yang 30 sampai 40 tadi. Sudah lewati Senin, Selasa. Senin, Selasa hidup saudara itu sudah seperti Tuhan Yesus belum? Kan belum. Seperti saya masuk hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu yang saya lewati. Itu saya sudah seperti Tuhan Yesus belum hidupnya? Belum. Nah, berarti kan saudara, kalau kita belum seperti Tuhan Yesus, hari yang kita lewati itu kita ketinggalan. Iya kan? Kita ketinggalan. Saudara ketinggalan, saya ketinggalan, kita semua ketinggalan. Nah, kalau kita sadar kita belum sempurna, kita harus berusaha untuk menjadi sempurna. Makanya poin yang kedua dari ayat 12 Filipi tadi katakan, aku mengejarnya. Terjemahan firman Allah yang hidup, aku harus banyak belajar. Ketinggalan saudara, ketinggalan saya itu harus kita kejar saudara. Harus kita kejar. Mungkin kita nggak akan mencapai ketertinggalan yang sudah sekian lama. Tapi paling enggak saudara kita mendekatinya. Nah saudara, kalau kita enggak sadar, kita tidak akan mau berjuang. Kita tidak akan mau belajar. Kita tidak akan mau mengejar ketertinggalan. Coba anak-anak yang sekolah. Dia puas diri dengan nilai la la sol fa mi re do 66541 nilainya. Sudah puas, dia enggak akan belajar. Ya. Dia tidak akan pernah belajar. Makanya saudara, kita tidak boleh puas diri. Kita harus sadar bahwa kita ini ketinggalan. Kita ketinggalan saudara, kalau kita enggak mau sadar diri, kita enggak mau tahu kalau kita ini ketinggalan saudara, kita tidak akan mau belajar. Ya, kita tidak akan mau belajar. Memang saudara, untuk saudara mengejar ketertinggalan, untuk saudara belajar, saya, tante tidak bisa paksa saudara. Tuhan pun tidak akan paksa kita untuk kita belajar dan mengejar ketertinggalan kita. Tinggal kita mau sadar diri enggak? Ya. Kita kalau puas dengan apa yang sudah kita pikir sempurna, apa yang sudah kita pikir benar, ya sudah. Kita akan jadi orang Kristen yang begini-begini aja. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 23. Ya, Matius 7 ayat 23 itu pada hari terakhir. Dan kalau sudah begitu saudara, kita baru, aduh aku ketinggalan. Udah enggak ada artinya saudara. Kita sudah enggak bisa memperbaiki hidup. Sekarang ini loh, ayo saudara, perbaiki hidup. Perbaiki hidup kita supaya kita ini loh mau mengejar ketertinggalan kita. Kita mau belajar firman yang benar. Ya, jangan terus kita keras kepala. Saudara, makanya saya akan sampaikan firman Tuhan pada minggu pertama kemarin. Ketika kita cinta dunia, hidupku selesai. Dan kita sudah baca ayatnya dari suratan 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Pada ayat 17 dikatakan dunia ini dengan segala keinginannya, dengan semua yang ada di dalamnya, sedang menuju kehancuran.
sedang menuju kehancuran. Dan kita sudah baca di dalam 2 Petrus pasal 3. Bahwa nanti dunia di mana saudara dan saya tinggal itu akan jadi neraka sebab akan dibakar oleh api. Nah, kalau kita terikat dengan dunia, kita cinta dengan dunia, kita pun akan ikut dibakar. Kalau kita nggak mau belajar ini saudara, nggak mau mengejar ketertinggalan kita, ya cuma tinggal tunggu tanggal mainnya. Itu termasuk saya, bukan cuma saudara, jemaat. Saya, bapak rohani saudara pun, kalau saya nggak mau kejar ketinggalan saya tidak mau belajar bagaimana meneladani hidup Tuhan Yesus, kemudian mempraktekannya, bukan cuma belajar loh ya saudara. Cuma belajar nggak ada artinya, kita harus praktek. Ya, makanya saudara, ayo. Ya. Lalu di dalam ayat itu dikatakan, selain dia sadar bahwa dia belum sempurna, kemudian dia mengejarnya, dia belajar, ya. Kemudian dari firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi saya berusaha terus hingga akhirnya saya menjadi seperti yang diinginkan Kristus yang telah menyelamatkan saya. Nah, saudara, poin yang berikut, berusaha terus. Nah, berusaha terus. Tadi saya sudah singgung, ketika kita puas diri, ketika kita nyaman dengan keadaan kita, saudara, maka kita pasti akan berhenti belajar. Kita akan berhenti berjuang karena kita pikir aku sudah cukup jadi orang Kristen, ya, nek mati pasti masuk surga. Kalau kita rasa itu benar, padahal belum benar, belum sempurna. Maka saudara, kita akan berhenti jadi orang Kristen yang ya gini ini. Nggak ada kemajuan. Ya, nggak berubah. Kita akan sama. Terus nanti pakai ayat Tuhan Yesus aja sama, nggak berubah di Ibrani, ya kan? Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tidak berubah. Loh, Tuhan Yesus memang gak berubah. Nah, Tuhan Yesus berubah, kita masuk neraka semua. Tuhan Yesus jengkel sama kita gitu, masuk neraka semua kita. Makanya saudara, Tuhan Yesus tidak berubah, kasihnya tetap sama, kesabarannya, semua yang ada di itu tidak berubah. Makanya ada ayat yang ditulis di dalam suratan Petrus, kalau tuh saudara baca, bukan karena Tuhan lalai sehingga dia tidak datang kembali yang kedua, tetapi dia dengan sabar menunggu saudara dan saya berubah. Ya, Tuhan Yesus enggak berubah, kita yang harus berubah. Berubah dari jelek jadi baik, dari brengsek jadi enggak brengsek. Itu loh saudara. Jadi kita harus berusaha terus. Saudara yang tahu kekurangan saudara apa, saya yang tahu kekurangan saya apa. Ya, kalau kita ngelihat kekurangan orang lain, kita cuma lihat luarnya, ya kan? Misalnya, saya lihat, pakai contoh Oni. Oh, kekurangannya Oni apa? Rambutnya kurang panjang sedikit, padahal nggak boleh. Dia abri lah, panjang sedikit ditarik sama komandannya, ya kan? Nah, itu kekurangan yang kita lihat cuma luarnya, tapi Oni tahu kekurangannya, saya tahu kekurangan saya. Makanya harus berusaha terus. Jangan berhenti karena merasa puas dengan keadaan yang sudah kita jalani. Ya saudara, enggak boleh berhenti. Jangan puas diri. Ya, jangan puas diri. Harus terus berjuang. Nah, kemudian saudara, dari ayat itu lainnya dikatakan juga, saya akan baca lagi dari firman Allah yang hidup. Dikatakan selain tetapi saya berusaha terus hingga akhirnya saya menjadi seperti yang diinginkan oleh Kristus yang telah menyelamatkan saya. Ya, kita lihat Rasul Paulus tidak berhenti, walaupun saudara, kalau kita lihat dia sudah punya komitmen. Dia berkata, kalau aku hidup, aku mau hidup untuk Kristus. Dan kalau aku mati, itu keuntunganku. Kenapa? Ketika dia hidup untuk Tuhan, dia meneladani hidupnya Tuhan Yesus seperti kehendak Bapa. Maka ketika dia mati, dia pasti masuk surga.
Makanya dia katakan kalau aku mati itu keuntungan bagiku. Kenapa? Karena dia tahu dia sudah berjuang meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Makanya ayat ini berkata, ya saudara, di dalam ayat itu dikatakan dari terjemahan firman Allah yang hidup lebih jelas lagi. Dikatakan tadi saya sudah baca supaya ya dikatakan menjadi seperti yang diinginkan oleh Kristus yang telah menyelamatkan saya. Kalau dari terjemahan baru dikatakan aku dapat juga menangkapnya. Ya, maksudnya supaya aku dapat juga menangkapnya. Nah, maksudnya supaya aku berhasil mencapai apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara, yang diinginkan Tuhan Yesus ini loh. Yuk kita baca 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. Suratan ya, suratan 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. Dapat semua, kita baca sama-sama ayat 6 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Udah dapat? Halo? Yuk kita baca ya ayat 6 pasal 2 ayat 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Saya baca dari firman Allah yang hidup. Ayat 6 1 Yohanes pasal 2. Barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen. Terjemahan baru dikatakan barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dia. Ya, maksudnya saudara berkata bahwa saudara ada di dalam Tuhan Yesus. Ayat ini dikatakan ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Di terjemahan firman Allah yang hidup, barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, ia harus hidup seperti Kristus. Ya, tadi kita sudah singgung, banyak kita yang tidak sadar, juga banyak orang yang tidak sadar bahwa dia merasa cukup jadi orang Kristen, padahal hidupnya tidak seperti Tuhan Yesus. Nah ini loh, jadi seperti Tuhan Yesus inginkan. Rasul Paulus berkata, aku berusaha, aku belum sempurna, tapi aku belajar, aku mengejar ketinggalanku. Aku tidak berhenti sampai aku mencapainya apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup Paulus, saudara, yaitu Paulus hidup seperti Tuhan Yesus. Itu yang diajar oleh Tuhan Yesus kepada dia secara pribadi. Kalau saudara lihat dia ditangkap di perjalanan menuju Damsik, di mana dia ingin menganiaya orang Kristen, menangkapnya, kalau boleh membunuhnya. Dan sesudah itu kalau saudara baca di Korintus, ya, kalau nggak salah, dikatakan entah aku dalam tubuh, entah aku dalam roh, aku melihat sorga. Kemudian dia juga dikatakan pergi seperti diasingkan oleh Roh Kudus selama beberapa lama. Nah waktu dia diasingkan itu saya percaya Tuhan Yesus ajar Paulus secara pribadi. Dia harus hidup seperti apa. Makanya saudara, di ayat ini dikatakan aku ingin mencapainya, yaitu seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, jadi seperti yang Tuhan ingin dalam hidupnya. Saudara, Tuhan Yesus tuh tidak minta apa-apa dari dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita ngaku kita Kristen, kita harus seperti Tuhan Yesus hidup. Kristen itu bahasa Maduranya to be like Christ. Seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus. Nah jadi saudara, ayo kita sadar diri. Kita harus mencapai ini loh. Ini harus kita usahakan. Mungkin saudara tidak 100% seperti Tuhan Yesus. Saya juga tidak 100% menjadi seperti Tuhan Yesus. Paling tidak ada usaha kita berjuang. Berjuang. Berjuanglah masuk pintu yang sesak. Ada dua jalan.
Harry kemarin masukin, banyak orang pilih jalan lebar. Ya, sono. Ya, itu kiasan aja. Tapi jalan yang sempit orang tidak ada yang pilih, tidak enak. Nah saudara dan saya harus pilih yang sempit, yang gak enak itu. Kita nggak boleh hidup normal seperti dunia. Kita harus beda. Kalau kita mau hidup normal seperti dunia, kita hilang. Kita pasti hilang di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mau kita jadi terang. Ya, Tuhan Yesus bilang, akulah terang dunia, kamulah terang dunia. Ya saudara, jangan kita terang yang ada di dunia terus semakin lama semakin redup, semakin redup, semakin redup, habis. Saudara, kita harus jadi seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Nah, kalau kembali ke kata sadar tadi, kita harus ingat ya saudara. Saudara dan saya harus ingat bahwa apa yang selama ini kita pahami salah, itu harus kita tahu. Kemudian arti sadar, ingat kembali. Ya. Sadar itu berarti insaf, tahu kalau itu salah, kemudian ingat kembali apa yang sudah kita lakukan yang salah, jangan dilakukan. Kemudian bangun dari tidur, berarti itu yang saudara dan saya pahami selama ini. Kalau kita sudah merasa sempurna, itu cuma mimpi. Saudara, itu cuma mimpi. Jangan kita mimpi, nanti aku mati pasti masuk surga. Ya. Kalau aku mati pasti, kalau kita belum berjuang. Kalau saudara dan saya tidak mau berjuang, jangan mimpi. Kita harus sadar, bangun. Ya. Biarlah apa yang jadi kerinduan hati Tuhan, yaitu Tuhan ingin saudara dan saya jadi seperti Tuhan Yesus. Itu harus kita perjuangkan sekarang. Ayo keluarga kita. Ya saudara, anak, menantu, cucu, suami, istri yang ke gereja. Ayo saudara jangan bosen-bosen. Ingatkan mereka. Ingatkan. Memang saudara, kalau udah gak mau ya sudah. Saya makanya cuma bisa kirim WA, mau kebaktian, ayo besok ke gereja, belajar firman Tuhan selagi ada kesempatan, selagi sehat. Jangan sampai kita dianggap ketinggalan karena kita sengaja. Ya. Orang yang ketinggalan itu sengaja. Kebanyakan sengaja, udah tahu jamnya berangkatnya jam berapa, sengaja. Ya. Buktinya orang yang datang ke gereja yang telat, orang itu adalah orang yang sengaja. Tahu jamnya jam 9 mulai. Jam 9 baru berangkat dari. Udah gitu berangkatnya naik yang jauh, bukannya cepet-cepet. Masih bingung kok. Saudara. Yang dekat berangkatnya. Jalannya nggak mau cepet. Ya sampai gereja telat. Ya saudara, ayo saudara. Ini loh. Jadi seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Makanya saudara, ayo kita minta pada Tuhan, bawa aku Tuhan ke tempat yang lebih tinggi. Ya, supaya kita bisa mengerti apa yang jadi maunya Tuhan. Sadar diri, jangan lupa diri. Tuhan berkati.